Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Di momentum hari Jumat ini, khatib hendak mengingatkan diri khatib pribadi dan kita semuanya tentang kehidupan kita yang sesungguhnya. Bukankah hidup kita ini adalah sebuah perjalanan? Berapa lama perjalanannya? Setelah Jumat ini, ada yang mungkin hitungan tahun, ada yang mungkin tidak lama lagi, tapi perasaannya akan sama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha." Kelak pada hari berbangkit, kita tidak merasa pernah hidup di dunia, melainkan hanya sekejap mata di waktu petang dan di waktu pagi. Jadi berapa usianya? Yang pernah hidup 1000 tahun, 100 tahun, 60 tahun. Mereka akan menyadari tahu-tahu mereka sudah di alam kubur, di tempat yang gelap tak terbaik. Tahu-tahu mereka sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan perbuatan mereka karena waktunya sebentar, hanya sekejap mata. Illa qalil, sebentar sekali. Karena jemaah sekalian, kita lihatkan juga dengan mendengarkan khatib menyampaikan khutbahnya, mudah-mudahan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang melangkah menuju majelis ilmu. Karena secara zahir kita sedang melangkah ke sebuah masjid, tapi kalau kita niatkan lillahi ta'ala supaya nambah ilmu kita, maka sejatinya kita sedang melangkah menuju surga. Zahirnya ke masjid, zahirnya ke majelis ilmu, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala kita tercatat sebagai hamba-hambanya yang sedang melangkah menuju surga. Maka mudah-mudahan ini menjadi isyarat yang baik bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipilihnya kita di antara hamba-hambanya bisa sampai ke masjid ini. Karena kita bisa sampai di sini pun tidak semata-mata karena kemampuan kita, kehebatan kita, kesehatan kita, tapi sepenuhnya ada intervensi Allah, ada kehendaknya Allah, ada kasih sayang Allah, sehingga terbentuklah diri kita untuk tetap ke rumahnya bagaimanapun keadaan kita. Idza marrtum bi jannah Rasul. Apabila kalian menjumpai ada taman-taman surganya Allah di muka bumi, fartau, maka duduklah kalian di sana. Berhenti kalian di sana. Qala ma? Lihat di sana. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, manakah di antara taman-taman surga itu ya Rasul? Qala, kita berpikir. Para ulama menyepakati paling tidak tiga. Kita berpikir itu. Pertama, majelis zikir. Dua, majelis ilmu. Tiga, majelis Quran. Imam Tirmizi menggambarkan ada di antara kalangan para malaikat yang tugasnya wirawit aja. Tapi sepanjang mereka wirawit di tiga majelis ilmu, majelis zikir, majelis Quran. Ngapain para malaikat itu? Mereka membentangkan sayapnya dan berdoa kepada Allah supaya Allah mengangkat derajat mereka, orang-orang yang ada di majelis itu, dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka mudah-mudahan Allah terima duduk kita bersama-sama di masjid saat ini, sehingga tidaklah kita meninggalkan masjid ini, melainkan telah diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diampuni dosa-dosa kita. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena gerakan iman, kalau hanya bersandar pada perasaan, bersandar pada apa yang sedang kita punya, kita tidak akan sampai di tempat ini. Tapi keimananlah yang membawa kita tetap bisa beribadah kepada Allah, lapang maupun sempit hati kita, lapang maupun sempit ekonomi kita, sehat atau tidak badan kita. Keimananlah dan pertolongan Allah yang membawa kita. Awalaysa khalaqas samawati wal arda biqadir ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul alim. Mari kita maknai
bisa ibadah Jumat pada hari ini sebagai motivasi dari Allah SWT untuk kita semua. Tidakkah berkuasa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi untuk menciptakan yang serupa dengannya? Coba lihat dunia ini, Masya Allah, demikian luas. Coba lihat bagaimana Allah menciptakan langit, demikian hebatnya. Apakah berat Allah menciptakannya? Tentu tidak. Apakah tidak mungkin Allah menciptakan yang serupa dengan itu? Sangat mungkin. Bahkan sangat mungkin bagi Allah menciptakan yang jauh lebih hebat daripada itu. Bala wa huwal khallaqul alim. Dan orang-orang beriman diabadikan perkataannya oleh Allah, mereka bersaksi benar Allah Maha berkuasa untuk menciptakan yang serupa dengan itu, bahkan yang lebih hebat dari itu. Kenapa? Wa huwal khallaqul alim. Yang pertama, Allah Maha Pencipta, the prime creator, Maha Pencipta. Artinya mudah baginya untuk menciptakan dunia dengan segala isinya, dengan segala kompleksitasnya, kehebatannya, mudah diciptakan oleh Allah SWT. Apalagi mengubah nasib hamba-hambanya yang hari ini duduk di rumah ini, bersinggung kepadanya, mengadukan apapun yang mereka alami sepanjang kehidupan mereka, mengubah hati mereka yang sempit menjadi lapang, mengubah urusan mereka yang sulit menjadi mudah, mengubah urusan mereka yang tertutup buntu menjadi lapang dan terbuka. Karena Dia Maha Pencipta. Yang kedua, Dia Al-Alim wa huwal Khabir. Allah itu Maha tahu jemaah sekalian. Kita punya Tuhan yang Maha tahu. Detik ini saat kita bersinggung, duduk mendengarkan khutbah agar mendapat ridhonya, Allah tahu apa yang sedang kita rasakan. Allah tahu apa yang sedang jadi beban pikiran kita. Allah tahu apa yang sedang kita khawatirkan. Allah tahu apa yang sedang kita cemaskan. Karena bagi Allah Al-Alim, enggak ada yang tersembunyi sama sekali. Satu demi satu namanya terbuka dengan terang benderang di hadapan Allah SWT. Allah mengerti betul urusan-urusan kita secara detail satu persatu. Adapun orang-orang yang samar dengan urusannya, siapa mereka? Ya diri kita sendiri. Kadang-kadang kita nggak ngerti masalah saya apa sih sebenarnya. Tapi Allah Al-Alim, Allah ngerti yang tersirat, Allah ngerti yang tampak, Allah Maha tahu yang tersembunyi di hati-hati kita. Maka karena Allah menyaksikan semuanya hadir jemaah sekalian, maka berbahagialah. Karena ketika kita membawa diri kita untuk beribadah kepadanya, sesungguhnya kita sedang menyerahkan segala urusan kita kepada sebaik-baik pengurus segala urusan, yakni Allah